Penjabat Bupati Kabupaten Jombang sekaligus untuk berkenan membuka acara dan juga sekaligus memberikan motivasi kepada yang terhormat Bapak Sugiyah, Sarjana Sosial Magister Psikologi Terapan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Sukari. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Jombang. Yang saya hormati teman-teman undangan dari PGRI. Dan satu lagi maaf, lupa namanya. Kemudian para komunitas organisasi profesi tadi, Bapak Ibu sekalian, seluruh undangan yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami sedikit pun. Pertama-tama puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat atas hidayahnya pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nikmatan, utamanya nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir di tempat ini yang Romo kantor Pemkab Kabupaten Jombang dalam rangka menghadiri sarasehan dari guru nasional dan dari ulang tahun Ikatan Guru Indonesia, apel akbar dan motivation day yang disampaikan oleh Pak Ketua IGI Provinsi Jawa Timur. Atas pemerintah Kabupaten Jombang, terima kasih telah diberi kepercayaan untuk menjadi tempat pada kegiatan hari ini ya, apel akbar sekaligus tadi motivation day. Jadi kalau saya berdiri di sini, saya jadi kembali seperti kembali kepada habitat saya. Saya kalau ke Jombang paling banyak ketemu sama teman-teman saya. Teman-teman terutama teman-teman guru. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua, saya lulusan SPD ya, Sekolah Pendidikan Guru Jombang tahun 86. Saya lulus. 86 saya. Di sini ada yang satu angkatan sama saya. Ibu. Ini satu angkatan sama saya, cuman lain kelas aja. Beda jurusan aja. Kemudian di Jombang, Ketua PGRI Jombang itu juga satu angkatan dengan saya. Hanya beda, beliau jurusan TK, saya jurusan SD IPS. Kemudian Pak Modor, kepala bagian pemerintahan Kabupaten Jombang sudah pensiun bulan kemarin. Beliau juga kakak kelas saya di SDG. Dan ini juga saya angkat menjadi tenaga ahlinya Bupati Jombang. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pendidikan, kita tahu bahwa 2045 tadi disebutkan oleh Pak Ketua di Kabupaten Jombang kita menuju Indonesia emas. Jadi saya jadi PJ Bupati Jombang itu sudah 2 bulan, sekarang 2 bulan, hampir 2 minggu. Saya dilantik tanggal 24 September 2023. Ya sudah 2 bulan lebih jadi PJ di Jombang ini. Kemarin dari teman-teman dari Bapeda itu menyampaikan ke saya, Bapak ketiban apes Pak, apes apa? Di bawah pimpinan Bapak harus menyusun yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
periode 2025-2004. 20 tahun ini mau dibawa kemana Jombang ini? Saya sampaikan, saya tidak ketiban apes. Justru itu adalah sebuah kesempatan bagi saya untuk bisa merencanakan Jombang ini 20 tahun ke depan itu seperti apa. Dari semua aspek, termasuk juga aspek pendidikan. Oleh karena itu, kemarin sudah kita buka yang namanya konsultasi publik. Konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari semua stakeholder, dari unsur masyarakat, untuk bisa kita bersama-sama menyusun 20 tahun ke depan ini seperti apa, khususnya di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, sekali lagi ini walaupun kemarin sudah diadakan, tetapi ini akan terus kita mendapatkan masukan, termasuk dari Ikatan Guru Indonesia. Saya minta masukannya. Silakan, saya minta masukannya untuk menyusun RPJMD 2025-2004. Kenapa? Karena menuju Indonesia emas tentu saja kita harus menyiapkan. Kita mempunyai bonus demografi yang luar biasa, dan itu harus kita siapkan dari sekarang. Dari sekarang, SDM kita itu harus kita siapkan dari sekarang. Gimana kita mau menuju Indonesia emas kalau anak-anak kita, SDM kita yang saat ini masih banyak yang stunting, kurang gizi, banyak yang putus sekolah, banyak yang apalagi yang ya dalam bersekolah tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu sekali lagi ini salah satunya adalah peran dari Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, sebagai guru di profesi apapun, di organisasi profesi apapun ya. Ada PGRI, ada IGI dan sebagainya. Ini saya minta nanti bisa memberikan masukan itu. Jadi kemudian tadi saya mohon maaf terlambat datang. Biasanya saya disiplin. Mohon maaf, boleh ditanya sama Pak Sunen. Kalau saya apel jam 7:30, saya jam 7 sudah datang. Nah, di awal-awal di sini apelnya 7:30, jam 8 belum mulai. Saya sampaikan nggak ada selama saya jadi PJ, nggak ada yang lambat-lambat, harus cepat. Karena kalau tidak, semua diawali dari masalah disiplin. Ya, mindset saya, doktrin saya jadi di BIN sana. Oh iya, saya belum menyampaikan ya. Jadi saya nggak jadi guru selama SPD. Tahun 88 saya meninggalkan Jombang, nggak diangkat-angkat soalnya. Nggak diangkat-angkat. Kakak-kakak kelas saya masih banyak yang honor sukuan gitu ya, kalau istilahnya dulu. Wah, gimana ini? Udahlah, akhirnya kakak saya pindah ke Jakarta, berangkat ke Jakarta. Tahun 91 saya masuk di Badan Intelijen Negara, di BIN. Jadi memang lulusan SPG guru bisa jadi intel juga. Jadi nanti banyak yang ingin saya sampaikan. Kemudian tahun 91 saya masuk di BIN, Badan Intelijen Negara. Jabatan saya terakhir Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Barat. Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Barat, Kabinda, disingkatnya Kabinda Sulawesi Barat. Itu kalau eselon 2A, kalau di eselonisasinya eselon 2A. Kalau di TNI Polri kita sama, di BIN itu ada TNI, ada Polri, ada ASN. Kalau mereka masuk di BIN lepas semua atributnya, kita sama, seragam dan ininya sama. Dan kalau Kabinda itu setingkat sama dengan bintang 1. Ya, kalau di Jawa Timur itu ada Kabinda Jawa Timur namanya Brigjen Fahmi Sudirman, bintang 1. Kemudian kok mau jadi PJ Bupati Jombang, padahal PJ itu melatih 3. Jadi kalau dari pangkat itu mundur turun, tapi kok mau jadi PJ Bupati Jombang? Kenapa mau? Ditanya Opi dan saya. Satu, pertama, saya ingin pulang kampung. Ingin pulang kampung, bisa pulang kampung.
lagi saya mendar membaktikan kepada Jombang, kalau nggak saat ini jadi PJ. Gimana Bu? Halo Yufun. Nggak boleh nunjukin sini. Jadi itu, kapan lagi mendar membaktikan hidup saya ini untuk tanah kelahiran saya. Mumpung sekarang saya jadi PJ itu gratis, nggak pakai modal. Kalau ikut pilkada emang gratis? Enggak, pasti harus pakai modal. Ya lumayan, 1 tahun jadi PJ Bupati itu 1 tahun sampai dengan pilkada tahun 2024 di bulan November nanti. Nah itu dari PJ sama 1 tahun. Kemudian begitu masuk di sini, datang di Jombang, katanya tadi kan buat untuk motivasi gitu. Saya datang di Jombang, saya pikir saya bisa pulang kampung. Nah, sampailah di kampung sendiri, udah nggak pernah bisa pulang saya. Nggak pernah bisa pulang paling hanya sebentar Pak. Lebaran aja juga selesai sholat Id baru bisa pulang sehari sudah balik. Nggak pernah bisa pulang karena intelijen kerjanya katanya 25 jam, bukan 24 jam, 25 jam, nggak pernah libur. Kalau mau libur nggak pernah cuti. Saya begitu masuk dari PJ dimintain surat, Pak ini izin mau cuti. Emang boleh cuti? Cuti kan hak Pak. Oh iya, aku sawi soalnya nggak tahu cuti. Sampai tahu cuti. Kalau mau cuti atau mau libur pimpinan ini ancaman tidak pernah mengenal libur. Ya, itulah satu pengalaman masuk di Jombang. Saya tadinya berpikirnya lah Jombang pulang kampung. Ternyata dari bupati itu pogel ternyata. Gak tahu leren, tamunya udah ngantri tiap hari. Datang Pak ini nanti mau ada, mau ini terus diundang sama warga ke sana, mau ini sedekah desa, ada pengajian dan ini. Gimana coba Bapak Ibu sekalian? Kan saya datang di sana udah masak sepatu. Selamat datang Bapak PJ Bupati Jombang. Datang kan kasih ya. Itulah resiko saya yang harus saya pikul. Alhamdulillah sampai sekarang ya, walaupun agak sakit saya ambil datang sama ini, tapi udah sehat kembali dan semangat. Hari ini ketemu saudara-saudara saya dari ini, ada semangat. Saya jadi bupati 2 minggu itu sudah keliling, sudah saya datangi sampai pucuk gunung sana di Wonosawang, di Barek, di Pelandaan, jalannya luar biasa, Kedung Gendeng. Tahu Gendeng? Ada yang rumahnya Pelandaan, Gendeng, jalannya di Solo masih ada jalan kayak gini. Kalau di Sulawesi masih banyak Pak. Tapi di Sulawesi, di Jombang masih ada. Sama Pak Senen ikut. Saya tanya, Pak OPD, banyak yang belum bertahu sih di apa? Di Sikurapa, Rapah Lombok. Kita dapat sekolahan yang lantainya itu masih tanah. Kita mau bicara soal Indonesia emas, masih Indonesia emas kayak seperti ini, gimana? Tanahnya, lantainya masih tanah, atapnya itu rontok. Tapi kemarin Pak Senen, alhamdulillah, dengan teman-teman guru dilaporkan ke saya pada corona bisa bangun itu, alhamdulillah. Itulah ya, semangatnya teman-teman guru. Tepuk tangan untuk saya sebetulnya bisa Pak tinggal tidur jadi pendopo. Saya tinggal suruh Pak Senen berangkat sana, cek sana sekolah itu cek. Aseda cek, bisa nggak? Bisa, saya bupatinya. Gak ada absen. Tapi apakah itu yang kita lakukan? Oh tidak. Kenapa? Tanggung jawab. Harus kita datangi karena warga itu butuh sentuhan, butuh motivasi. Walaupun kita datang ngasih uang, tapi kita datang pimpinan yang mau datang, ya mereka sudah semangat. Kita
kasih, tetap semangat Bu. Tunggu nanti ya, pembangunan itu juga berproses. Nggak bisa Pak, Ibu Bapak hari ini minta, hari ini saya bangun, kan harus direncanakan ya anggarannya. Jadi sabar, kami berdoa mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Semangat mereka. Nah, ini juga begitu. Saya tadi datengin kegiatan lokakarya guru penggerak. Nah, sekarang ini kan ada program pemerintah yang namanya guru penggerak. Ya, kalau dulu kan belum ada. Guru penggerak itu untuk apa sih? Untuk menyiapkan sebagai pimpinan di bidang pendidikan. Nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas, itu harus dari guru penggerak. Tapi kadang-kadang ada yang wah, jadi kepala sekolah repot, jadi guru penggerak repot. Kalau nggak mau repot, ya gimana? Semua juga ada yang instan. Memang saya tiba-tiba jadi PJ Bupati di sini. Saya tiba-tiba jadi Kabinda. Oh ya, saya sebelum jadi Kabinda, saya jadi Direktur Perencanaan Pembiayaan Operasi Intelijen Dalam Negeri. Sebuah jabatan yang banyak yang mau bisa. Kenapa Pak Sugiya? Ya, arek Jombang, arek ngarit, arek biasa derep bisa jadi itu. Apa karena udah tiba-tiba? Enggak. Nah, sekarang juga begitu kan, kadang kita nggak mau repot, maunya yang nah, kalau ASN itu saya udah tahu ininya, maunya gajinya gede, TPP-nya nggak dipotong, tapi kerjanya santai. Ada gitu, banyak yang saya temui kayak gitu bisa tapi kon gawe kantor dewi. Kalau ikut saya nggak bisa kayak gitu ya. Ya mari kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Saya bisa Pak, tinggal perintah aja para kepala OPD. Nah, teman-teman tadi juga begitu, guru penggerak, ya ayo, ini kan program bagus dari pemerintah, menyiapkan sebagai pimpinan nanti untuk menghadapi Indonesia emas. Ya. Jadi kepala sekolah itu ya jadi guru penggerak dulu, jadi kepala sekolah, dan jadi pengawas juga gitu. Kemudian juga harus kita asesmen, kita uji kompetensinya. Bukan soal dislike, bukan soal suka atau tidak suka. Di zaman saya nggak ada kepala sekolah bayar, nggak ada. Jadi kepala sekolah ya harus tes, dulu tes, harus dimulai dengan sebagai guru penggerak, dia Pak Senin itu dicapai. Ini bukan cuma ngomong, PJ Bupati, mumpung aku masih jadi PJ, mau manfaatkan saya ini mau jadi PJ. Saya bukan dari partai politik, saya nggak punya kepentingan politik, saya nggak punya utang politik, nggak punya janji politik. Semua sama, sudah saya sampaikan, semua warga Jombang sama, punya hak yang sama, diayomi, dilindungi, dilayani oleh PJ Bupati Jombang. Tidak terkecuali siapapun dia, dari sukunya apa, agamanya apa, profesinya apa, mau guru, mau apa, mau ASN, tidak ada, sama, semua sama. Yang penting Anda silakan berlomba-lomba dalam berprestasi, kinerja ukurannya. Kalau nggak gitu, rusak sistem ini. Yang pintar-pintar nggak punya, yang punya kemampuan, nggak punya kesempatan, akhirnya terjadinya apa? Hopeless dengan nggak punya harapan. Kalau sudah nggak punya harapan, kerja juga males, nggak termotivasi, karena dia merasa udah nggak ada harapan. Aku nggak iso, kan itu nggak iso banyak, nggak iso aku dari kepala sekolah, nggak iso aku dari kepala dinas. Terus bagaimana organisasi kita? Ya. Mumpung saya masih jadi PJ Bupati Jombang, manfaatkan itu. Silahkan semua OPD, semua kepala dinas, termasuk dari ikatan guru, manfaatkan saya. Silahkan berinovasi, silahkan berkreasi. Mari kita berlomba-lomba untuk itu, untuk kebaikan. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ini kan guru. Masa kemudian nggak mau? Jadi kepala sekolah ada banyak ikan mau juga. Kenapa sih? Banyak kerjaannya. Tunjangannya tinggi. Kalau tunjangannya.
Gimana? Oh iya, ini bukan hanya dari Jombang aja, lupa. Jawa Timur ya. Ini suara panjenengan nanti saya sampaikan. Saya sampaikan ke Jawa Timur atau ke Jakarta. Bahwa guru-guru maunya begini. Orang yang paling bertanggung jawab di bidang SD, meningkatkan mendekat itu menuju Indonesia emas, masa yang tanggung jawab nggak diperhatikan. Nah, ini bukan kampanye loh, boleh tidak kampanye. Katanya saya suruh motivasi. Gila. Oh, swasta. Oke, ini kan ada negeri ada swasta. Harus punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Oke. Aja khawatir. Ini wong masih ini ya biar latar belakang ya guru walaupun cita-citanya tidak tercapai. Gitu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingin semuanya ya terutama Bapak Ibu guru ini sekali lagi punya peranan yang sangat penting. Punya peranan yang sangat penting untuk menuju Indonesia emas. Kalau kemudian enggak kita persiapkan dari sekarang, gimana? Tak mungkin gitu, karena anak cucu kita nanti itu bisa mencapai Indonesia emas. Monggo berperan, ya. Monggo berperan saling ini, tunjukkan prestasinya, kreasinya, kreatifnya, inovasinya. Tadi di guru penggerak itu kan programnya dari pemerintah, harus kita dukung, Jangan sampai kemudian malah takut. Oh, jadi pemimpin jangan takut, harus berani mengambil resiko, harus berani mengambil resiko, harus berani jadi pemimpin itu, harus berani mengambil keputusan. Ya kadang-kadang keputusan itu tidak populer, tapi kalau untuk demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan masyarakat itu harus diambil. Saya sudah sampaikan di Jombang ini, saya siap kok. Kadang-kadang orang itu takut karena takut kehilangan jabatan, nggak berani, takut kehilangan jabatan, takut nggak makan. Ya. Jabatan itu sudah ada yang menentukannya. Saya jadi PJ Bupati emang kemauan saya. Oh, kalau tidak ada kemauan yang di atas, mungkin saya jadi PJ Bupati coba. Oh, saya kadang-kadang itu ngomong begini tiba-tiba, wah begini semangat ini. Kayak kalau aku bilang saya itu ada yang nuntut aku kok ngomong ya, kadang-kadang itu kan ada sesuatu hal yang kadang di luar diri kita gitu. Oleh karena itu sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang kebetulan tadi yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia, mari kita song-song Indonesia emas dengan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Nah, bagaimana? Kalau saya di Jombang saya buka solusi, silakan maunya di bidang pendidikan itu apa untuk 20 tahun ke depan ataupun 1 tahun ke depan. Ya terus terang saya PJ itu untuk APBD 2024 bukan saya yang nyusun, karena yang nyusun kan sebelumnya. Saya paling bisanya di DAK dan gak banyak di DAK itu. Ya 2025 saya bisa susun nanti. Nah itu temanya juga sudah ditentukan. Nggak apa-apa, walaupun saya sudah menjadi PJ di 2025, tapi kan meninggalkan hal yang baik, khususnya di bidang pendidikan. Nggak usah khawatir, sekali lagi saya ini seperti kembali pada habitatnya. Kemarin ketemu saya datang, saya jadi PJ yang pertama yang saya kumpulkan itu teman-teman saya dari alumni SPG saya kumpulkan di sini di pendopo. Tanya Mbak datang guru-guru saya itu, guru SPG itu datang semua. Ya saya ingin bagi inilah teman-teman ini ya biar ada kebanggaan ya, lulusan SPG bisa jadi bisa jadi kabinda, bisa jadi direktur.
sekarang ini apa nggak bisa jadi bupati? Saya doakan bisa. Tapi kan harus bekerja keras, nggak bisa kemudian instan katanya. Mungkin kalau dari guru penggerak ya kagak dulu gimana mau jadi. Padahal Rasulullah ya. Ya kalau nggak lulus kan berarti kurang keras bekerjanya, mau menyiapkannya itu kurang keras. Ikut lagi tahun depan harus gitu terus. Saya juga gitu kok. Saya setelah masuk TV dulu kuliahnya juga selesai kuliahnya. Dan saya S1-nya dari komunikasi massa jurnalistik, S1-nya. S2-nya psikologi kan, PSID psikologi terapan. Saya 4 tahun kuliah S2, harusnya 2 tahun, saya 4 tahun di UI. Saya S2-nya di UI 4 tahun. Ya, kuliah sambil kerja. Pas lagi rame-ramenya kasusnya pilkada DKI lawan Ahok. Selesai kuliah sampai di warning sama kampus, kalau semester ini tidak selesai Anda diberi baru. Kemarin saya bikin dosen saya untuk berikan motivasi ke teman-teman di Lemrak Jawa meningkatkan kapasitas OPD ya, dosen saya. Di pasnya dari dosen saya cantik. Dosennya sama mahasiswa tua mahasiswa. Saya sampaikan gimana saya nggak lulus dosennya Ayu ini ya betah. Orang kalau beda jomblo itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pemerintah Kabupaten Jombang mengucapkan banyak terima kasih kepada IGI yang telah berkiprah ini dalam hari ulang tahunnya yang ke-14, kemudian juga dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023. Semoga IGI ke depan lebih maju lagi, lebih banyak lagi, dan bisa lebih berkiprah lagi pada bangsa dan negara kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan. Ini pakai di pernyataan pembukaan, Pak. Boleh dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan apel akbar dan motivation day dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023 dan hari ulang tahun Ikatan Guru Indonesia ke-14 saya nyatakan secara resmi dibuka. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi. Mohon izin untuk tetap berada di tempat Bapak. Selanjutnya kami silakan Ketua Wilayah IGI Provinsi Jawa Timur Bapak Sukari SPD MPD untuk memberikan penghargaan. Apresiasi luar biasa dari kita semua kepada Bapak Sugiat Esos MPSIP yang telah membagikan cerita inspiratif tentunya sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Bapak Ibu selanjutkan untuk foto bersama. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita foto bersama. Foto selfie. Monggo Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu berdiri semuanya. Sebentar, Bu, sini Bu, lihat ke sini Bu. Baru di sini lagi di sini aja.